Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa 10 Januari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Pada suatu malam, sahabat Yesus masuk ke rumah ibadat di Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncangkan orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintahkan dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, Tuhan selalu membimbing kita agar kita semakin baik. Dan di sini Tuhan memberikan sabdanya. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini seringkali dikatakan dia mengatakan ini dan itu, namun dia tidak melakukannya. Nah, Tuhan Yesus dikatakan di sini ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Mengapa Tuhan Yesus dikatakan demikian? Yang pertama, Tuhan Yesus paham banget apa yang diajarkan, karena Tuhan Yesus mengalami apa yang diajarkan itu. Dan semoga kita, entah sebagai bapak ibu, sebagai guru, sebagai imam, bruder, suster, dan sebagai apapun, semoga ketika kita mengajarkan sesuatu untuk anak kita, untuk saudari-saudara kita, semoga kita mencoba atau bahkan sungguh memahami, sehingga apa yang kita ajarkan sungguh bisa ditangkap oleh pikiran, oleh rasa, oleh akal budi yang menerima, entah itu keluarga atau sesama ataupun masyarakat dan siapapun. Yang kedua, Tuhan Yesus dia melakukan sungguh apa yang diajarkan itu, sehingga dia sungguh menjadi pribadi yang berintegritas, pribadi yang sungguh-sungguh total menjalani kehidupan ini. Tidak hanya kata, namun karya yang nyata. Dan semoga kita boleh merenungkan hidup kita ini. Apakah hidup kita ini dipenuhi dengan kata-kata, atau kita juga mewujudkan karya-karya nyata. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberi teladan, bukan hanya contoh, mengambil contoh, namun Tuhan Yesus memberikan teladan. Dia nampak, dia kelihatan bahwa melakukan, mewujudkan apa yang dikehendaki, apa yang dia ajarkan. Dan kalau itu terjadi dalam diri kita, sungguh kita akan menjadi makin baik. Dan tentunya kita bisa berbuah, entah di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, gereja, dan bangsa kita ini. Semoga sungguh keyakinan ini menumbuhkan semangat baru dalam kehidupan kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.